Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan Allah, sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat yang penuh berkah, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk merenung, untuk memikirkan betapa banyak rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Lalu kita bandingkan berapa besar pengabdian kita yang sangat tulus ikhlas terhadapnya. Jika belum seimbang, maka marilah kita mencoba untuk memahami bahwa kita belum bersikap adil pada diri kita sendiri. Wa ma dhalamahumullah walakin anfusahum yadlimun. Tidak ada orang yang bisa menganiaya Allah, tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Bapak Ibu, pada malam ini kita akan mencoba untuk inward looking, melihat ke dalam, menengok sisi-sisi dalam spiritualitas kita. Selama ini kita terlalu banyak melihat keluar. Ukuran-ukuran yang kita jadikan tolak ukur ialah ukuran dari luar diri kita sendiri. Paling dekat adalah ukuran biologis kita. Mari kita melihat, menengok lebih dalam diri kita sendiri, jati diri kita yang paling hakiki, yang paling sebenarnya. Apakah semua suara-suara batin, apakah semua hati nurani yang berteriak di dalam diri kita itu kita dengarkan? Jangan sampai kita hanya lebih mendengarkan panggilan biologis, panggilan luar, materi dunia, ya. Semuanya kita iakan, tetapi giliran panggilan hati nurani kita itu tidak pernah kita hiraukan. Contohnya, kita menyaksikan betapa indahnya saudara-saudara kita yang puasa Senin Kamis. Tadi buka puasa berjamaah, sungguh merupakan suatu pemandangan yang sangat indah. Tapi di antara kita masih ada yang belum bisa melakukannya, tapi tersimpan di dalam batinnya, ya Allah, aku juga ingin seperti teman-temanku yang lain di sini. Sudah ada keinginan dalam hati untuk melaksanakan puasa Senin Kamis. Bahkan jam 3 sudah mulai bangun, diajak untuk salat tahajud, kemudian untuk makan sahur. Pengaruh iblisnya masih kuat. Jangan dulu hari ini dimulai, masih banyak urusan. Akhirnya nggak jadi memulai puasa Kamisnya. Nanti hari Senin, kelelahan habis liburan hari Sabtu Minggu, capek kurang sehat, nanti hari Kamis. Habis 1 bulan nggak ada puasa Senin Kamisnya. Orang ini adalah
termasuk contoh yang tidak mau mendengarkan bisikan-bisikan hatinya, nuraninya. Lain halnya memang yang tidak pernah ada keinginannya untuk puasa Senin Kamis. Lain halnya kalau memang gak ada niatan untuk salat tahajud. Ini niat untuk salat tahajud mulai malam Jumat ini. Sebentar, ini baru jam 3, setengah jam lagi bangun, kebablasan lagi, akhirnya tinggal lagi. Minggu lalu kami pernah mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai meninggalkan satu persatu ibadah sunat yang merupakan langganan kita, maka itu pertanda kita telah melakukan sesuatu yang tercelah di mata Allah. Sadar atau tidak sadar, mungkin ada amplop atau hadiah yang Allah berikan kepada kita, langsung kita terima tanpa menanyakan ini apa, dari mana. Padahal patut bisa diduga bahwa itu sesungguhnya pemberiannya terkait dengan apa maunya terhadap kita. Kalau itu kita konsumsi, maka jangan salahkan kalau hatinya berpaling dari Allah kepada makhluk. Itulah yang disebut dengan pikiran junub. Junub artinya apa? Berjarak dengan Tuhan. Orang yang sedang junub berjarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin pulih kembali menjadi lengket dengan Tuhannya, attachmentnya dengan Tuhannya, amalan yang dilakukan oleh para sufi ialah mandi junub. Mandi junub bukan hanya dilakukan pada saat kita sedang atau baru melakukan hubungan suami istri. Mandi junub pun juga dilakukan oleh orang-orang yang sulit sekali untuk menemukan Tuhannya. Even itu dalam sholat pun juga Tuhan gak mau muncul-muncul. Hatinya gersang, gelisah, kok kenapa Tuhan semakin jauh. Biasanya kalau ngaji hadir dia. Biasanya kalau salat tahajud basah dengan air mata kerinduan di atas sajadahnya. Ini hambar. Gak mungkin ini terjadi tanpa ada sebab. Penyebabnya ialah kita berjarak dengan Allah. Mungkin pernah kita melakukan dosa, tidak sadar kita pernah memforward WA-nya saudaranya sendiri, padahal itu sangat prinsip. Bagi kita mungkin enteng, cuma aku meneruskan kok, dengan bumbu-bumbu niat supaya orang lain tidak melakukannya. Tapi itu kita pencet, tersebarlah. Maka sepanjang orang itu sakit, maka sepanjang itu kita sulit untuk menemukan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf kepada yang bersangkutan, mandi junub, atau istilahnya mungkin fikihnya itu mandi taubat. Dalam tasawuf itu mandi junub itu mandi yang dilakukan ketika orang itu berjarak dengan Tuhannya. Kalau dalam fikih, mandi junub itu mandi yang dilakukan oleh orang yang selesai melakukan hubungan suami istri. Mungkin kita pernah melakukan suatu tindakan yang bisa dikategorikan dengan syirik. Syirik itu najis. Tidak sadar kita mendatangi seorang dukun, lalu kita percaya dukun itu seperti Tuhan, bisa mendatangkan efek, energi, maka hati-hati. Jangan mempermain-mainkan akidah, karena itu bisa merusak habitat a'maluh.
Sekian puluh tahun kita beribadah, tapi tiba-tiba kita musyrik, maka runtuh total bangunan amal yang pernah kita bangun kembali dari nol. Itulah bahayanya kemusyrikan. Saya ingin sekali mengingatkan pada diri saya dan kita semuanya, Bapak Ibu, jangan melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia di sini ialah setengah mati melakukan ibadah, tapi pada akhirnya hancur berantakan karena dihancurkan oleh perbuatan syirik atau dosa-dosa yang lain. Karena itu hari ini saya akan melanjutkan, Bapak Ibu, bagaimana mengasah kecerdasan spiritual kita. Orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya, kecerdasan spiritualnya, maka itulah yang memiliki hati yang gersang. Apa yang dimaksud hati yang gersang? Hati yang gersang ialah hati yang tidak tahu mau kemana. Uangnya sedemikian banyak tapi bingung mau diapain. Rumahnya banyak begitu mewah tapi bingung mau ditempati yang mana. Ya. Mobilnya beberapa biji tapi bingung mau menggunakan yang mana. Ganti-ganti mobilnya dia pakai tapi seperti menaiki ambulans. Gak ada ketenangan, gak ada ketentraman. Ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, banyak bukti untuk bisa kita menyimpulkan bahwa bukanlah kemewahan itu yang menyebabkan ketenangan. Bukanlah rumah mewah itu yang menciptakan ketentraman. Bukanlah uang yang banyak itu melahirkan kesejukan. Kedekatan diri kita dengan Allah itulah puncak kekayaan. Al-ghina, ghinan nafs. Orang yang tidak pernah mengasah ketajaman batinnya, sekalipun banyak tidak bahagia, sekalipun besar tidak damai, sekalipun tinggi ya tidak tenang. Karena itu sekali lagi kita diingatkan bahwa yang membahagiakan seseorang itu, yang membuat seseorang itu tenang ialah keberkahan. Apa itu yang berkah? Berkah itu tidak mesti harus banyak, tapi sedikit. Di situ di dalamnya ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Divine working. Selalu ada niat, apapun yang dikerjakannya terlibat Allah, itulah yang akan berkah. Menurut Muhammad Al-Wasid, kecerdasan spiritual ialah pancaran cahaya yang memancar ke dalam hati. Dulu biasa disebut firasat. Firasat tajam itu kecerdasan spiritual. Pancaran cahaya yang memancar ke dalam hati. Orang yang memiliki ma'rifah lebih kuat ya, dan mampu memahami rahasia dengan menggunakan anugerah dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikaruniai feeling yang kuat sehingga orang itu nggak bisa dibohongi, sehingga orang itu mampu memproteksi dirinya dari bencana. Kenapa? Karena dia punya feeling. Feeling saya mengatakan jangan pergi. Kenapa nggak pergi? Pokoknya diajak, ayo ke puncak yuk. Loh kemarin mendaftar, kok tiba-tiba enggak? Ya maaf, saya ada kesibukan. Ya udah. Ada yang larang dalam batinnya, hei, mau kemana? Nggak usah pergi. Masya Allah, ternyata rombongannya itu kecelakaan di puncak. Yang melarang dia untuk pergi itu siapa? Yang melarangnya ialah pembaca masa depan. Siapa pembaca masa depan? Informan terhadap peristiwa masa akan datang. Tidak ada yang bisa memahami itu kecuali orang atau kecuali makhluk yang berada di level puncak ketinggian. Semakin tinggi martabat seseorang, ibu bapak, maka semakin dekat dengan Lauhul Mahfuz, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan pusat rahasia.
Alam atas itu biasa disebut dengan alam malakut, alam jabarut. Jadi alam antara, kita ini kan alam syahada. Alam syahada itu alam kasar, alam di bawah, alam yang penuh dengan hijab, alam yang penuh benteng, dinding, kita nggak tahu apa di balik masjid, tembok-tembok masjid ini. Kalau kita naik ke puncak Monas, bisa kita melihat Jakarta. Kalau naik puncak lagi, langit ketujuh misalnya, apa yang nggak bisa dilihat? Nah, orang yang memiliki kontemplasi intensif, orang yang memiliki connecting dengan Tuhannya, jarang selalu lepas ingatannya kepada Allah. Sekalipun dia mencangkul, sekalipun dia mengetik, sekalipun dia membawa mobil, sekalipun dia mengolah masakan di dapur, ingatannya selalu terpaut dengan Tuhannya. Inilah orang yang berpotensi untuk memiliki kecerdasan batin yang luar biasa. Tebal sekali digit baterainya itu. Tapi kalau orang nggak pernah connect dengan Tuhannya, seperti handphone yang tidak pernah dicas, tinggal satu strip, lemah sekali sinyalnya kan, lemah sekali baterainya, nggak mampu memberikan suara yang tajam. Tapi kalau orang itu dicolokin terus handphonenya ke listrik, nggak pernah bergeser dari puncak full charge itu tadi. Itu analogi bahwa orang yang sering absen, tidak connect dengan Tuhannya, bagaikan handphone yang tidak pernah di charge. Tapi handphone yang full charge, full charging itu baterainya itu penuh, itu kuat sekali. Nah, disinilah alam atas itu biasa disebut dengan alam barzakh atau alam malakut, Bapak. Pernah saya jelaskan ini. Alam-alam atas itu, alam malakut dan alam jabarut itu punya penghuni. Nggak ada ruang yang kosong, ada penghuninya. Siapa yang menghuni alam malakut? Boleh jadi itu malaikat, boleh jadi para wali di situ, boleh jadi para nabi di situ, boleh jadi para alim, para aulia di situ. Karena manusia itu kan bisa jadi malaikat, Bapak Ibu. Substansi asal usul kejadian malaikat itu dari mana, Ibu? Cahaya kan? Cahaya bahasa Arabnya apa? Nur. Apakah manusia punya nurani enggak? Ada. Kalau nuraninya manusia itu diasah dengan tajam, naik jadi malaikat. Iya. Jadi malaikat itu impersonal sifatnya ya. Jin bisa jadi malaikat, manusia pun juga bisa jadi malaikat. Siapa yang bisa mencapai tingkat malaikat itu? Ialah mereka yang memiliki nur cahaya. Kalau manusia itu bercahaya tanpa kotoran, tanpa noda, tanpa hijab, dia akan menempati posisi malaikat, bahkan melampaui malaikat, seperti Rasulullah Muhammad SAW ngalahin Jibril ajudannya, pengawal. Kita dengarkan suara azan dulu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi saya ingin perlihatkan dulu Al-Hadratul Khamsah. Yang paling tinggi itu adalah Ahadiyah, the secret of the secret, Sirrul Asrar. Dalam hadis, Allah ingin memahami siapa dirinya sendiri, maka dia mengidentifikasi dirinya. Lahirlah apa yang disebut dengan Wahidiyah, muncullah apa yang kita sebut dengan Al-Ayanut Thabitah, itulah juga yang disebut dengan Nur Muhammad, itu juga biasa disebut dengan Nufusur Rahman, itu juga disebut dengan At-Tajallil Awal. Banyak istilah-istilahnya, tergantung ulama tasawufnya, tapi intinya sama.
Ya. Itulah Asmaul Husna juga. Di bawahnya nanti itu ada alam Jabarut. Karena alam ini kan tidak langsung menjadi alam. Tidak menjadi fisik langsung. Ada prosesnya. Dari yang sangat abstrak. Masih simpul. Ya. Dia, kalau kita lihat di dalam sufi-sufi yang terdahulu itu, di atas itu ada yang disebut dengan wujud, di bawahnya wujud itu ada yang disebut maujud. Maujud itu Bapak Ibu, lain maujud, lain wujud. Sedikit saya jelaskan lagi. Wujud itu sesungguhnya tak terlihat, tak tersadari. Yang disadari ini itulah yang disebut dengan maujud. Bahasa Indonesia kita itu tidak mempunyai kemampuan membedakan antara maujud dengan wujud. Khusus untuk kita jamaah Masjid Sunda Kelapa, izinkan saya menjelaskan perbedaan wujud dan maujud. Karena selama ini kan interchangeable, tukar-tukaran itu ya. Contoh, atau jangan contoh dulu. Wujud itu ialah sesuatu yang menyebabkan maujud. Wujud itu adalah sebuah konsep di level abstrak. Setelah menjadi kenyataan, itulah yang disebut dengan maujud. Jadi apa yang tampak dalam bentuk masjid, karpet, apa yang kita lihat langit bumi itu sesungguhnya maujud. Meja ini maujud, kursi ini maujud, Bapak Ibu juga maujud. Bahasa kimianya atau fisikanya, maujud itu lebih kepada spesies. Genusnya yang di atas itulah yang disebut dengan wujud. Bahasa filsafatnya begini. Ada A. Atau misalnya A, B, C, D, E. Jadi A ada, B ada. Ya kan? C ada sampai Z semuanya ada. Iya. Kata-kata ada dengan A, B, C, D. A, B, C, D itu adalah produk daripada yang ada. Turunan daripada yang ada. Kata-kata ada itu. Ada itu wujud. Turunannya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu yang disebut maujud. Berarti A, B, C, D, dan sampai Z itu berasal dari unsur yang sama, yaitu unsur ada. Kata-kata ada itulah yang disebut dengan wujud. Turunannya yang bermacam-macam. Ada yang jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C. Itu disebut maujud. Nah, selama ini kan kita samakan A, B, C, D itu wujud. A, B, C, D itu wujud. Padahal lain. Ya, wujud itu adalah sesuatu yang menyebabkan maujud itu. Ada manusia, ada monyet, ada kucing, ada harimau, ada pohon. Yang mempersamakan semuanya itu adalah wujud, yaitu keberadaan, existence. Jadi existence itu, wujud itu banyak atau satu? Satu. Yang banyak itu apa? Maujud. Nah, filsafat ini. Kita jumping, potong langsung A, B, C, D, langsung monyet, manusia, pohon, dan sebagainya. Nanti kita akan rancu. Ada maratibul hadara, ada maratib-maratib. Di level paling atas itu adalah ahadiyah.
Kemudian level berikutnya wahidiyah, level berikutnya manifestasi. Wahidiyah itu ada alam jabarut. Alam jabarut itu yang paling abstrak, roh itu ya. Kemudian ada malakut. Malakut itu adalah alam antara alam gaib mutlak dan alam syahada mutlak. Alam semesta ini adalah alam syahada, alam nyata mutlak. Sedangkan jabarut itu alam gaib mutlak. Antara alam gaib mutlak dengan alam nyata mutlak ini ada wilayah yang disebut dengan alam malakut. Biasa disebut alam khayal oleh Al-Ghazali. Disebut alam mithal oleh Ibnu Arabi. Siapa yang akan bisa menempati alam mithal? Alam mithal itu adalah alam yang berada di atas alam syahada. Alam mithal itu memiliki kesamaan lebih dekat dengan alam yang di atasnya, lebih halus lagi. Alam syahada nggak bisa kontak langsung dengan alam paling halus di atas. Harus beranak tangga dari alam syahada naik ke malakut, malakut naik ke jabarut, wahidiyah Allah. Ya. Maka itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Pertanyaan ibu bapak, kok pakai nama sih? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kenapa pakai nama? Kenapa dengan Allah, atas nama Allah? Dengan Allah, kenapa pakai ismun? Enggak bisa. Kita ini adalah alam syahada, sedangkan Allah itu gaib mutlak. Harus ada anak tangganya untuk nyampe ke situ channelnya. Ya, makanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud ismun? Oh, jangan-jangan kita bukan menyembah Allah, tapi namanya Allah. Kenapa kita nggak langsung kepada Allah, kok pakai nama sih? Bisa nggak alam syahada yang kasar, yang nyata ini langsung nimbrung ke maha gaib? Nggak bisa. Ada anak tangganya untuk sampai ke situ. Ismun itu adalah antara. Itulah yang disebut dengan alam barzakh. Alam antara. Kenapa alam kubur disebut alam antara atau alam barzakh? Karena antara gaib mutlak pada mahsyar sana, alam akhirat sana, dan alam dunia. Jadi orang di alam barzakh itu bisa turun ke bawah alam syahadah. Oh iya ya, takziah malam ketiga aku ini ada yang dari kampung, ada yang dari luar negeri ini. Alhamdulillah. Jadi roh almarhum itu masih bisa turun ke bawah melihat alam syahadah. Tapi dia juga karena dia berada di alam antara, dia juga sudah bisa mengintip ke atas. Masya Allah, ternyata nggak ada apa-apanya yang saya kumpulkan di dunia. Etalase yang dipamerkan di alam akhirat kayak gini bagusnya ini. Nyesal aku, kenapa aku nggak belanja dulu? Jadi orang yang hidup di alam barzah itu bisa mengintip ke bawah, bisa mengintip ke atas. Nah, itu alam antara, itu alam malakut. Nah, coba kita lihat. Kita di bawah ini al-hadaratus syahada. Al-hadarat artinya apa? Hadarat itu kehadiran ya. Nasruddin Umar hadir. Kan dulu waktu kita di absen ya, ada absen kan. Sekarang pakai serba sidik jari lah. Ada Nasruddin Umar hadir. Nah, jadi hadarat jamak daripada hadir. Jadi keberadaan. Asyhada yaitu yang tampak, yang nyata. Nah, ada yang warna putih, hitam, merah, sangat konkret. Maka itu disebut dengan syahada mutlak, sangat nyata dan konkret. Tapi yang di level atas itu keberadaan juga kan, keberadaan yang mutlak gaibnya.
Nah, antara yang mutlak gaibnya dan mutlak nyatanya itu yang disebut dengan alam mithal, alam mudhaf, alam malakut. Macam-macam namanya, tapi sesungguhnya sama itu. Jadi yang tampil dalam bentuk hadratus syahadah itulah yang disebut maujud. Meja, gelas, air, sungai dan seterusnya yang tampil dalam bentuk the real ini, yang sangat nyata ini, itu adalah maujud, bukan wujud. Kalau wujud itu di atasnya, enggak kelihatan. Ada monyet, ada manusia, ya, ada kucing, ada tikus, ada pohon. Jadi keberadaan ada itu sendiri. Nanti itu bervariasi perwujudannya. Ada itu, ada yang dalam bentuk monyet, ada yang dalam bentuk manusia. Yang tampak itulah alam syahadah. Yang tidak tampak itulah wujud. Nah, dalam bahasa lain biasa juga disebutkan yang tampak ini adalah arad, ya. Sedangkan yang tak tampak itu, itulah yang disebut dengan jauhar. Jadi jauhar itu sebuah keberadaan yang menyebabkan keberadaan berikutnya tampak. Ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Dari mana sumbernya A, B, C, D ini? Apakah langsung Allah atau melalui wujud ada itu tadi? Nah, tidak langsung. Allah tidak langsung menciptakan monyet, kucing dan sebagainya. Itu ada tahapannya. Ada wujud. Wujud itulah nanti. Gampang bagi Allah, kun fayakun, sudah jadi itu. Nah, rancunya karena kita tidak bisa membedakan antara wujud dengan mewujud. Disangkanya semua yang mewujud ini adalah wujud, padahal wujud itu bukan yang ini. Ini adalah efek, ini adalah ekses, ini adalah akibat, ini adalah dampak, ini adalah produk, ini adalah manifestasi. Sedangkan yang the substance di atas itu, itulah al-hadrat, namanya wujud. Mohon maaf, agak sulit memang, tapi seperti itu. Jadi semakin ke atas itu semakin halus. Kalau ingin naik ke atas, tinggalkan dunia nyata ini. Maka itu kita diminta salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu pendakiannya orang beriman. Orang yang enggak pernah salat, bagaimana bisa menyaksikan al-hadarat atas? Semakin ke atas itu semakin satu. Teori jari-jari tangan, ini banyak ini, tapi di atas itu satu. Siapa yang tampil banyak ini sebetulnya? Dialah yang satu itu. Siapa yang satu itu? Dialah yang banyak itu. Tapi di atasnya wujud masih ada. Itulah yang maha apa? Allah di situ. Coba. Dari mana datangnya syahadah ini, yang tampak-tampak ini? Itu dari wujud. Dari mana datangnya wujud? Dari dia. Jadi wujud itu juga masih ada di atasnya. Ialah sang penyebab munculnya wujud itu sendiri. Matahari menjadi sumber cahaya. Cahaya itu sendiri bukan suatu entitas tersendiri. Cahaya itu adalah efek matahari itu sendiri.
Tanpa matahari nggak mungkin ada cahaya itu. Tanpa bapak nggak mungkin bisa ada bayang-bayang. Di mana ada bapak, ibu, di situ ada bayang-bayang. Duluan mana bayangan atau badan? Kalau ibu bercermin, duluan mana gambar ibu di cermin atau ibu? Tidak mungkin kita bisa hakul yakin, ma'rifah, memahami secara detail, secara meyakinkan kalau kita nggak membahas atas. Kita itu cenderung udahlah urusan atas nggak usah. Kita sibuk ahli kimia, sibuk ahli biologi, sibuk ahli fisika, bikin pesawat dan sebagainya. Tapi dia nggak tahu Tuhannya. Dia sibuk bermain di bawah kurun tempurung dunia, tapi di atas tempurung itu ada apa dan seterusnya. Ternyata nggak mungkin ada yang nyata tanpa ada sumbernya. Dari mana alam nyata ini? Dari yang tidak nyata itu sendiri. Tapi nanti juga pada akhirnya apa yang kita persepsikan ada maujud ini, kalau kita lihat hakikatnya, ya, maka pada akhirnya juga akan kembali ke atas. Filsafat memecahkan persoalan ini. Contohnya, Thales, manusia. Apa sih intinya manusia? Manusia itu hanya kumpulan partikel-partikel terkecil yang tidak bisa diurai, yaitu atom. Jadi manusia itu kumpulan atom-atom. Jadi kalau atomnya diurai akan jadi tepung, jadi debu, jadi apa gitu kan. Nggak ada wujud manusianya lagi. Jadi apa yang dipersepsikan manusia itu ada kepalanya, ada tangannya. Begitu dia menjadi tepung, ada nggak? Hilang manusia itu kan. Manusia itu karena atomnya itu dibikin seperti manusia. Ada acuannya. Nah sekarang Thales berpendapat asal usul segala sesuatu alam raya ini yang kita sebut alam nyata ini tidak lain adalah atom. Muncul ilmuwan lain, atom masih bisa dipecah, proton masih ada pecahan lain. Ternyata muncul lagi Anaximander, ternyata bukan atom tapi asal usul sesungguhnya adalah air. Muncul lagi bukan air tapi uap. Kalau air masih ada bentuknya, kalau uap itu kayak embun, itu kayak uap itu ya, uap. Muncul lagi energi, nggak ada bentuknya, nggak ada wajahnya. Pada akhirnya yang nyata sesungguhnya itu bukan yang nyata ini. Yang kita anggap alam syahada yang nyata ini wujud-wujud kamuflase. Kayak fata morgana, tuh air di tengah jalan. Begitu kita mendekat nggak ada air di situ. Itu namanya fata morgana. Jadi wujud kita ini sesungguhnya wujud bohong-bohongan. Yang maha wujud yang sejati itu siapa? Itulah yang disebut wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sudah terurai menjadi tepung, tepungnya pun juga menjadi hancur menjadi atom, atomnya pun juga terurai lagi menjadi proton, proton itu terurai nanti menjadi air, air menjadi uap, uap menjadi energi, energi kemana? Makanya itu yang maha tunggal adalah al-haq. Apa artinya al-haq? The real. Yang real apa itu real? Real yang sesungguhnya hakikat yang paling nyata itu, ya, pure existence itu adalah Allah sendiri. Nah jadi relatif sekali. Kita lihat gambar di atas. Ada namanya alam mithal. Kenapa disebut alam mithal? Alam mithal itu dekat dengan alam syahada di bawah. Tapi di atasnya itu ada dimensi alam arwah. Itu dekat dengan alam gaib di atas. Baik alam arwah maupun alam mithal itu tetap menjadi bagian hadaratul gaib mudhaf. Mudhaf itu artinya apa ya? Demarcation area ya. Alam antara, alam barzah namanya. Alam antara.
Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup di dunia ini di alam syahadah, kalau dia sering naik ke atas, kalau dia bersahabat dengan penghuni-penghuni alam atas yang abstrak itu, maka orang itu nanti akan memiliki sahabat-sahabat spiritual. Wahai sahabatku, jangan pergi ke puncak besok, karena saya lihat di Lauhul Mahfuz kecelakaan besok terjadi. Aku nggak jadi deh ke puncak. Kenapa? Ternyata kecelakaan. Seandainya dia ikut juga kecelakaan. Jadi ada yang memberikan warning. Nah, ini yang kita bahas. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Iya. Kecerdasan spiritual atau firasat itu menurut Muhammad Al-Wasidi, kecerdasan spiritual pancaran cahaya yang memancar ke dalam hati. Dari mana pancaran itu? Dari atas kan. Orang-orang yang memiliki kearifan lebih kuat untuk mampu memahami rahasia dengan menggunakan anugerah Tuhan di mana tempatnya di atas. Firasat atau kecerdasan spiritual itu suara-suara batin yang masuk ke dalam hati dan meniadakan kontradiksi, nggak ada keraguan. Hakul yakin. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin tajam firasatnya. Kalau bimbang apa iya atau tidak, itu musyrik. Apa yang dimaksud musyrik? Berserikat kan? Ya. Percaya dukun atau Tuhan? Orang yang mencapai puncak tawakal, pasrah ke langit, itu namanya tawakal. Dan ikhlas, bisa meminjam mata dan telinga Tuhan untuk melihat dan mendengar. Jadi kalau orang yang terpaku di bawah tempurung bumi dunia, uang materi ini, nggak bakalan bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Siapa yang bisa meminjam mata dan telinga Tuhan? Ialah orang yang bolak-balik naik turun naik ke atas. Nah, jadi kalau orang nggak pernah betah di atas, pandangannya turun lalu ke bumi. Orang yang memikirkan makhluk setiap hari, begitu bangun tidur, pekerjaan, uang, jabatan dan sebagainya, mikir kendaraan, rumah, anak dan seterusnya, itu di bawah itu. Jadi kalau satelit kita itu menghadap ke bawah, yang ditangkap itu alam syahadah, bukan Allah yang di atas. Nah sekarang kita mungkin bisa membalik, satelit kita itu menghadap ke atas. Selamat tinggal dunia, aku menjemput alam gaib di atas. Masya Allah, nggak ada apa-apanya dunia. Ambil dunia dengan segala isinya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu kali kita ucapkan itu tidak akan pernah bisa kita tukarkan pahalanya dengan dunia dan segala isinya. 2 rakaat salat subuh, salat sunat qabliyah subuh, tidak akan bisa kita pertukarkan dunia dengan segala isinya. Begitu nggak ada artinya ya materi di dunia ini dibanding dengan di langit sana itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau satelit kita itu menghadap ke langit, konsentrasi kita itu kepada Al-Khaliq sang pencipta, maka makhluknya itu jadi kecil. Tapi kalau satelitnya itu menghadap ke bawah, makhluknya jadi besar. Tas, mobil, rumah, jabatan, istri, suami, cantik dan semuanya. Yang mengecil apa? Dimensi atas, Tuhan kecil. Mulutnya Allahu Akbar, tapi yang besar rumahnya. Yang mewah mobilnya, yang cantik istrinya, yang tampan suaminya, itu yang menjadi penyita konsentrasinya. Konsentrasinya Tuhan itu kecil sekali. Tapi orang yang menengadahkan satelitnya ke atas, banjir, mobilnya hancur, tersenyum. Ya itu kan bukan punya saya, itu punya Allah. Dia tidak pernah disimpan di hati. Kalau itu disimpan di hati, itu milikku. Begitu kena banjir, minta Pak Gubernur mundur.
Ya Allah. Begitu banget. Tapi orang yang menengadahkan satelitnya ke atas, ya, lauh mahfuznya sudah hancur seperti itu. Mau diapain? Apakah ada orang yang mampu memanjat hujan? No. Tuhanlah. Nah, kalau orang beriman itu enak bawaannya. Enggak ngamuk-ngamuk. Orang yang suka ngamuk-ngamuk, orang yang suka emosional itu satelitnya menghadap ke bawah. Tapi orang yang selalu riang gembira, alhamdulillah, satelitnya menghadap ke atas. Pengajian tasawuf ini memutar satelit kita dari bawah ini ke atas. Jangan ada yang balik dari satelitnya sudah bagus ke atas, turun lagi ke bawah. Kalau miring-miring ya tangkap sedikit, tangkap juga sedikit kayak kita di sini lah kan. Kalau malam minggu ke bawah, malam Jumat naik ke atas. Ya Allah. Yang ketawa pasti pengalaman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, subhanallah. Inilah ma'rifah. Tebal tipisnya alam gaib itu tidak sama bagi setiap orang. Ada orang transparan. Kenapa transparan? Meminjam mata Allah untuk melihat. Ada enggak alam gaibnya Allah? Enggak ada. Ada enggak yang tidak bisa dilihat oleh matanya Allah? Enggak ada. Kalau kita pinjam mata Allah, kita juga akan transparan melihat semuanya. Maka itu para wali yang menggunakan kacamata Tuhan. Tunggu, Pak Syekh, kok kenapa enggak mau menatap orang? Padahal itu artis loh. Apanya artis? Kepalanya mirip khimar. Kuda kan. Bagi kita cantik banget. Tapi dia melihatnya mungkin karena artis itu suka dosa, maksiat, kayak binatang. Bagi kita, waduh jelek, hitam, bopeng, terpanah, cantiknya. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kacamata Tuhan, menengok istrinya yang rajin salat tahajud, yang rajin puasa Senin Kamis, yang mengasuh anak kita menjadi anak soleh dan soleha, sampai hafal Al-Quran, bintar masak lagi. Begitu melihat, Masya Allah, engkaulah bidadariku. Dia melihat istrinya itu bidadari. Apanya bidadari? Udah ompong, udah keriput, udah ubanan. Apanya bidadari? Jadi kalau mata dunia yang melihatnya sudah ompong, keriput, hitam, mana bau lagi kan? Tapi kalau mata Tuhan, mata spiritual yang melihatnya, Masya Allah, aku tidak akan pertukarkan kamu dengan 10 bidadari. Engkau di atas segala-galanya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ungkapan yang menyatakan dia memandang dengan cahaya al-haq, artinya memandang dengan cahaya yang dikhususkan Allah kepadanya. Menurut Al-Qahtani, firasat ialah ketersingkapan keyakinan, kemampuan melihat yang gaib, dan semuanya itu karena kekuatan iman yang dimilikinya. Tapi iman itu berkelas-kelas, berkasta-kasta, bertingkat-tingkat. Ya. Iman Jamaah Sunda Kelapa, Masya Allah, sudah puluhan tahun jadi S10 lah itu. Nah ini ada hadis, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalil. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil
saja di antaramu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, manusia maksudnya, dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, kata Allah, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya. Jadi kata kuncinya, nurani ini harus bercahaya. Laula anna asyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanadaruhu malakutus samawati. Kata hadis. Seandainya bukan karena kotoran yang menyelimuti nuraninya anak manusia, maka niscaya manusia itu akan melihat malaikat itu gentayangan di atas. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin banyak melihat di sini. Makanya itu orang yang beriman tidak pernah lonely. Orang yang merasa lonely itu pertanda orang yang tidak beriman. Apa lonely itu? Kesepian, sendirian. Bahkan kalau perlu makin sepi, makin ramai. Makin sepi makhluk, tapi makin ramai makhluk spiritual. Ya, sahabat-sahabatnya adalah makhluk spiritual. Ini yang sangat penting. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ini Al-Qur'an. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Al-mutawassim itu begini, Bu. Yang dimaksud mutawassimin menurut ulama tasawuf, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami berbagai tanda-tanda, alamat-alamat, melihat alam gaib maksudnya. Mereka itu ialah orang-orang yang mampu memahami makna di balik fakta yang tampak. Sudah nggak ada hijab lagi kan? Kalau masih berlumuran dosa, ya, dia terhalang oleh tembok. Ingat nggak hadis Nabi riwayat Ahmad? Hijab normal untuk setiap manusia biasa itu 70.000 hijab. Amal kebajikan itulah nanti yang meruntuhkan tembok-tembok yang menjadi hijab. Selama masih ada hijab, kita nggak bisa melihat rahasia. Hijab itu ada yang tipis, bisa ditembus dengan telunjuk kayak kertas. Hijab berikutnya ada yang seperti kain, harus dengan pisau gitu. Hijab berikutnya itu tripleks, parang. Hijab berikutnya itu adalah tembok. Dan hijab yang berikutnya itu nanti itu adalah benteng besi. Apakah kita punya kekuatan untuk mendobrak benteng? Kata Rasulullah SAW, ya, pendobrak benteng itu ialah takbiratul ihram. Itulah sebabnya, seandainya orang faham apa arti dibalik takbiratul ihram, tidak akan ada salat sunat apapun yang ditinggalkan. Karena 70.000 benteng yang menghijab kita untuk tidak bisa berjumpa dengan Sang Maha Suci di sana. Di antaranya itu adalah tembok, benteng. Spesialis penghancur tembok untuk menembus hijab-hijab itu adalah takbiratul ihram. Kalau yang lainnya ya bisa menembus terpal, bisa menembus papan. Spesialis untuk merobohkan benteng itulah takbiratul ihram. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, perbanyak takbiratul ihram. 70.000 benteng itu nanti akan dirobohkan. Makin sering kita salat, maka makin bobol benteng-benteng penghijab kita sendiri. Nah, jangan memandang enteng orang yang sangat banyak salatnya, sebab jaraknya beliau dengan Tuhannya makin dekat sampai tembus. Nah, 70.000 loh kata hadis riwayat Ahmad. Kita baru berapa biji ditembus? Sudah tembus, tutup lagi. Setengah mati membobol. Malam Jumat kita bobol di berapa ini? Malam Minggu tutup lagi. Ya Allah.
Itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang turun, kadang naik. Fluktuatif iman itu. Nah, kita doanya yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tangguhkanlah pendirian kami untuk taat kepada agamamu. Yang sudah dibobol jangan ditutup lagi. Jadi bobol tutup, kapan nembusnya kan? Nah, kalau kita sudah bobol 100%, bercokol di puncak, Masya Allah, itu bisa narik anggota keluarganya, sahabat-sahabatnya. Itulah dapat keistimewaan untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan. Jadi ulama, ada riwayat itu kan, ulama tertentu ya, tidak semua ulama, itu bisa ngajak orang. Apalagi kalau Rasulullah. Kalau syafaatnya yang lain-lainnya mungkin masih bisa ditolak. Tapi syafaat yang tidak pernah ditolak, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 8 lewat aja rasanya. Ya, rasanya masih jam 7 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasihan yang dari jauh ya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita malam Jumat ini nanti dilanjutkan sholat tahajud ya Bu ya. Kalau bisa di masjid, cari masjid yang bisa sholat sujud tilawah. Masjid Sunda Kelapa ini satu di antara hanya sedikit masjid yang sujudnya sujud tilawah pada setiap malam Jumat. Apa itu? Ya, membaca surah As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza tudhkuru biha kharru sujadan wa sabbu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud langsung, baru bangkit lagi, tatajafa junubuhum anil madaji. Cari. Tuh, ada Istiqlal, ada Atin, ada. Nah, seandainya orang tahu apa manfaat sujud tilawah, maka semua orang akan ramai-ramai mencari itu. Bahkan Rasulullah, kama qala Nabi SAW, sekalipun di pinggir jalan orang lewat tapi mendengarkan ayat sajadah dibaca, sujud di tengah jalan. Begitu mulianya orang sujud. Ini malam Jumat sujud tilawah. Alhamdulillah. Semoga Allah ya menjadikan, mengangkat kita martabatnya lebih atas, bersahabat dengan penghuni alam atas, maka kita dapat bisikan-bisikan gaib yang positif. Insya Allah kita akan terhindar dari musibah, terhindar dari dosa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.